Pernah nggak sih Anda ngerasa frustrasi? Ada rencana strategis yang kelihatannya brilian banget. Datanya lengkap, analisisnya tajam, udah dibikin susah payah. Ujung-ujungnya cuma jadi pajangan di laci. Nggak pernah benar-benar dijalanin. Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini masalah yang umum banget. Dan di sini kita bakal coba bedah. Kenapa sih ini bisa sering terjadi? Oke, kita coba dalemin ya. Masalah ini tuh saking seringnya terjadi, sampai bisa kita sebut sebagai perangkap strategi. Ini tuh semacam jebakan, di mana banyak organisasi ngabisin waktu, tenaga, uang buat bikin rencana, tapi gagal total di bagian yang paling penting, yaitu implementasinya. Angkanya cukup bikin kaget. Diperkirakan sekitar 70% rekomendasi strategis dari konsultan itu nggak pernah berhasil diimplementasikan. Bayangin, 7 dari 10 rencana hebat nggak pernah jadi kenyataan. Ini bukan cuma angka loh, ini soal pemborosan sumber daya, waktu, dan potensi yang luar biasa besarnya. Nah, ini dia intinya. Kegagalan ini tuh seringkali bukan karena analisisnya jelek atau datanya salah. Masalahnya jauh lebih mendasar dari itu. Ini soal kesalahpahaman tentang apa itu strategi. Strategi itu bukan sekedar dokumen, strategi adalah soal perubahan perilaku manusia. Kunci buat keluar dari perangkap ini sebetulnya adalah dengan ngertiin bedanya dua jenis masalah yang dihadapi organisasi. Kalau kita paham ini, cara kita mandang strategi bisa berubah total. Nah, yang menarik banget di sini tuh perbedaannya kan, masalah teknis itu jelas, solusinya udah diketahui. Ibaratnya kayak mesin rusak, tinggal panggil ahlinya, dia perbaiki, selesai. Tapi tantangan adaptif, ini jauh lebih rumit. Masalahnya aja kadang nggak jelas, solusinya apalagi, harus dicari bareng-bareng. Nggak ada ahli yang bisa datang dan kasih jawaban instan. Justru orang-orang di dalam organisasi itulah yang harus kerja keras, mengubah cara pikir, nilai, bahkan kebiasaan mereka. Kebanyakan strategi gagal karena kita memperlakukan tantangan adaptif seolah-olah itu masalah teknis. Metafora ini keren banget buat ngegambarin apa yang harusnya dilakuin para pemimpin. Coba bayangin lantai dansa itu, ya kesibukan operasional kita sehari-hari, ribut, pusing, fokus ke langkah kita sendiri. Nah, balkon itu tempat kita bisa sedikit menepi, ngambil jarak, buat ngelihat gambaran besarnya. Disitulah kita bisa lihat polanya, dinamikanya. Kepemimpinan strategis itu ya soal kemampuan buat naik ke balkon dan ngelihat tantangan adaptif yang sebenarnya. Nah, begitu kita udah naik ke balkon, kita bakal mulai bisa lihat polanya. Ternyata, ada 4 tantangan adaptif yang berulang kali muncul di hampir semua organisasi. Kalau kita bisa kenali ini, kita selangkah lebih maju buat menghadapinya. Oke, kita lihat sekilas keempat tantangan ini ya. Ada yang namanya tantangan perkembangan, terus tantangan kreatif, ada juga tantangan darurat, dan yang terakhir, tantangan struktural. Masing-masing ini butuh jenis adaptasi yang beda-beda dari orang-orang di dalamnya. Coba bayangin sebuah industri yang tadinya lagi booming, semua perusahaan tumbuh gila-gilaan. Terus tiba-tiba, jeder, pasarnya jenuh, pertumbuhannya melambat. Cara-cara lama yang dulu berhasil, sekarang udah nggak relevan. Nah, inilah tantangan perkembangan. Proses transisinya sakit banget, dan ini tantangan adaptif yang nyata, karena menuntut perubahan total dalam prioritas dan cara kerja. Ini yang sering disebut dilema inovator klasik. Apa yang bikin kita sukses kemarin, sekarang malah jadi beban yang menghambat kita. Kita harus menemukan kembali diri kita sendiri sebelum kompetitor yang melakukannya. Dan ini bukan cuma soal teknologi baru ya, tapi soal mengubah seluruh model bisnis. Terus ada juga tantangan yang datangnya tiba-tiba, nggak pakai permisi. Kita sebut aja tantangan darurat. Krisis eksternal kayak resesi atau pandemi misalnya. Ini maksa kita buat beradaptasi atau mati. Perubahannya harus cepat, mendalam, dan seringkali menyakitkan. Bertahan di sini bukan cuma soal potong biaya, tapi soal adaptasi total. Dan yang terakhir, tantangan struktural. Ini sering banget kejadian di industri komoditas kayak minyak, batu bara, atau pertanian. Tantangannya adalah gimana caranya tetap disiplin pas harga lagi tinggi-tingginya, dan gimana caranya tetap kuat pas harga anjlok. Ini pertarungan terus-menerus melawan siklus pasar yang nggak bisa kita kendalikan. Oke, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih orang sering banget menolak perubahan adaptif ini, bahkan ketika mereka tahu itu perlu? Jawabannya ada pada satu emosi yang sangat kuat, rasa kehilangan. Jadi gini, setiap perubahan strategis yang besar itu punya semacam laporan laba rugi yang nggak kelihatan, atau hidden P&L. Ini bukan soal untung rugi uang, tapi soal biaya manusia dari perubahan itu. Apa yang harus orang-orang relakan, apa yang harus mereka lepaskan. Kalau kita abai sama hal ini, ya siap-siap aja strateginya bakal gagal. Nah, kehilangan ini ada 3 macam. Pertama, yang paling jelas kelihatan kehilangan langsung. Bisa kehilangan jabatan, kekuasaan, anggaran, status, ya gitu-gitulah. Kedua, nah ini yang seringkali lebih menakutkan,
kehilangan kompetensi. Rasa takut kalau keahlian yang udah kita bangun bertahun-tahun tiba-tiba jadi nggak relevan. Dan ketiga, ini yang paling personal, kehilangan loyalitas. Ketika perubahan memaksa kita untuk mungkin mengkhianati tim lama atau mengecewakan orang yang selama ini kita bela. Dengerin deh kutipan ini. Bener-bener manusiawi dan dalam banget kan? Ini adalah suara nyata dari seseorang yang lagi ngerasain takutnya kehilangan kompetensi. Ini bukan orang yang bandel nggak mau berubah. Ini orang yang jujur-jujuran takut. Kalau kita nggak bisa mengatasi rasa takut semacam ini, strategi kita ya cuma akan jadi angan-angan. Jadi, semua obrolan kita tadi ngebawa kita ke satu kesimpulan yang kuat banget. Sebuah cara pandang baru tentang apa itu strategi. Ini bukan soal bikin dokumen yang sempurna. Kutipan dari Eisenhower ini benar-benar pas banget. Intinya, yang berharga itu bukan kertas rencananya yang statis, tapi proses perencanaannya itu sendiri. Proses membangun pemahaman bareng, menghadapi kenyataan yang pahit, dan yang paling penting nyiapin orang-orang buat beradaptasi. Dan inilah inti dari semuanya. Udah, berhenti deh ngejar-ngejar rencana yang sempurna. Coba deh mulai mikirin gimana caranya ngebangun otot adaptif organisasi kita. Strategi itu soal memimpin orang melewati rasa kehilangan yang nggak bisa dihindari supaya bisa terus beradaptasi dan berkembang. Lagi dan lagi, itulah kepemimpinan yang sesungguhnya. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh lihat lebih dalam dari sekedar masalah teknis sehari-hari di organisasi Anda. Tanyain ke diri sendiri, tantangan adaptif apa sih yang sebenarnya lagi kita hadapi? Tantangan yang butuh perubahan sikap, nilai, dan kebiasaan? Jawaban dari pertanyaan itu, disitulah strategi yang sejati dimulai.